Anda mau cerdas, anggap deh 1 minggu 1 buku. Iya. Berarti setahun cuma 50 Cuma 50 ya. kali betul. 4 tahun studi cuma 208 buku. Buku yang Mau dibaca. cerdas gimana Iya, ceritanya? betul. Ya kan? Itu 1 minggu 1 buku loh. Iya. Gimana kalau satu semester 1 buku? Betul. Iya gimana sih? Ya. Welcome to Renaissance. Ya, jumpa lagi di channel ini. Sekarang kayak terasa istimewa. Teman saya jauh-jauh dari Luwu, pas ada di Makassar, jadi kesempatan emas ini saya gunakan untuk mengundang beliau di Renaissance Channel. Beliau Ashan Salam, salah satu aktivis di zamannya, di awal tahun 2000-an. Dan sekarang sebagai founder Rumah Baca Akitanawa Ya. Di alamatnya itu di Desa Patedong Selatan, Kecamatan Ponrang Selatan, tidak jauh dari Kota Belopa. Jadi kalau ada yang lewat silakan singgah Ya. untuk berdiskusi dengan beliau, Baca buku. Nah, karena beliau adalah penggiat literasi, founder Rumah Baca. Nah, tema kita tentang nggak jauh-jauh deh dari itu ya. Ya. Gimana kabar Pak Bung Ashan aja deh ya, Bung Ya. Ashan, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ada setahun kita baru ketemu lagi. Setahun ya. Pas Desember yang lalu kita ketemu di mana? Di rumah ya. Oh iya, Ya, betul. di Rumah betul, Baca itu. Betul. Yang luar Ya, biasa. sempat penelitian itu ya. Sempat waktu waktunya, penelitian. Ya, betul. Nah, ini kita bicara tentang minat baca. Beragam statistik penelitian menyebutkan minat baca ini kita rendah secara umum di Indonesia. Betul. Bahkan kalau mau spesifik Sulawesi Selatan. Betul. Ini gimana sih Pak Bung Ashan pasti lebih tahu ya hal-hal tersebut tentang bagaimana sih sebenarnya kecenderungan minat baca ini. Seperti kalaupun rendah seperti apa sebenarnya? Ya, sebenarnya ada ya kalau kita bicara minat baca sebenarnya kalau saya pribadi saya belum pernah riset secara ini ya, belum pernah riset tentang minat baca. Tetapi kalau kita mengacu kepada riset-riset yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga terpercaya ya, misalnya kayak PISA itu program for internasional ya, student assessment ya. Jadi dia assessment internasional terhadap pelajar gitu ya, mahasiswa dan ya pelajar lah. Ya kalangan terdidik ya. Yang kalangan terdidik ya. Nah, misalnya untuk konteks Indonesia kita bicara konteks Indonesia ya, secara umum bahwa Indonesia masuk di assessment ya itu sejak tahun 2000. Pada saat itu kalau tidak salah sekitar 40 negara ya di assessment, salah satunya Indonesia. Dan salah satu poin yang di assessment itu tingkat literasi. Dalam hal ini minat baca. Dan kita tahu bahwa Indonesia pada saat itu berada di urutan 39 dari 40. Dari 40 negara. Ranking 2. Siapa ya? Ranking 2 dari bawah. Dari bawah 39. Siapa yang ke 40 itu? Ini oke lanjut. Itu tahun 2000 gitu. Nah, kemudian anggaplah kita persingkat ya. Misalnya di tahun 2015 itu sudah jumlah negara sudah mulai banyak yang di assessment. Ada sekitar 72 negara. Dan kita tahu Indonesia di tingkat literasinya berada di urutan ke-66. Ranking 7 dari bawah. Ranking 7 dari bawah. Ya. Itu kan miris sekali ya. Miris, sangat miris. Dan kemudian yang terbaru ya. Yang terbaru itu kan dari, kalau berdasarkan data UNESCO ya. Yang terbaru itu 61 negara, Indonesia berada urutan 60 ya kalau tidak salah ya. Nah itu. Kembali ranking 2 terbawah. Jadi itu bahkan data terbaru PISA bahwa gini, kemampuan membaca orang Indonesia, pelajar Indonesia atau kaum terdidik Indonesia kelas 3 SMP nih, di Eropa itu sama levelnya dengan tingkat mahasiswa semester pertama di Indonesia. Coba yang kelas 3 SMP ada 4 tahun ya. Ada 4 tahun jarak ya. Jadi level berpikirnya itu, level karena pengaruh baca tadi itu kelas 3 SMP di Eropa itu selevel dengan semester awal di mahasiswa baru di Indonesia. Nah, data-data ini menunjukkan bahwa memang ada problem utama kita di situ ya. Problem utama kita di situ, problem minat baca. Data-data statistik tadi itu menunjukkan itu. Dan saya pikir memang ini terbukti dengan data yang lain, misalnya bahwa di Indonesia itu ini sudah menjadi rahasia umum yang bahwa di Indonesia itu dari
dari 1.000 orang hanya satu yang membaca. Membaca dalam artian definisi sesungguhnya ya, Iya, bukan ya dari kita semua bisa membaca kok, Iya, tapi kan belum tentu baca kategori status Facebook, Facebook itu kita semua membaca, tapi kan ada kategori membaca yang sesungguhnya itu. Nah, gimana itu? Nah, yang sesungguhnya itu saya begini, kan kalau misalnya dulu itu baca itu kalau misalnya di awal-awal tahun 80-an di Indonesia itu kan membaca itu sebagai penuntasan buta aksara ya. Ya. Okay. Kita masih itu kan pada level-level 80 sampai 90-an ya, pemberantasan buta huruf ya, pada saat sekarang itu namanya keaksaraan fungsional. Keaksaraan fungsional. Jadi level-level pada saat itu membaca itu pada level itu gitu. Nah, melek huruf gitu ya. Tapi itu kan membaca seperti itu kan tidak serta-merta membangun pola pikir ya. Tidak serta-merta membangun pola pikir, tidak serta-merta membangun daya kritis. Nah, membaca yang sesungguhnya itu ya, nah misalnya ada yang menarik nih sebenarnya, pengklasifikasian klasifikasian Bambang Sugiharto itu ya. Oh, Ignatius Bambang Sugiharto itu dosen filosofi ya. Dosen Katolik Parayangan ya, Bandung. Nah, itu dia bilang begini, bahwa membaca itu ada dua kategorinya sebenarnya, membaca sebagai informatif dan membaca sebagai formatif. Apa itu menarikannya sobatnya? Jadi membaca sebagai informatif itu jadi membaca itu ya, dari membaca kita mengumpulkan banyak informasi. Kita tahu ya, buku itu adalah gudangnya informasi pasti. Kita bisa mengetahui misalnya negara tertentu tanpa kita pernah ke sana dari bacaan. Kita bisa berjumpa dengan siapapun yang tidak pernah kita temui, tapi dari bacaan itu bisa kita tahu. Si A bisa kita tahu dengan ini. Bahkan tokoh-tokoh yang sudah lama wafat ya. Sudah lama wafat bisa kita ketahui. Nah, itu membaca sebagai informasi, membaca sebagai memberikan kita banyak informasi, banyak berita, banyak pembacaan model ensiklopedis mungkin ya. Ya, kayak seperti itu. Nah, level-level itu kalau kita tidak membaca, misalnya begini, kenapa hoax itu sesuatu yang memungkinkan kita terima? Karena kita kekurangan informasi pembanding. Karena kita kurang informasi pembanding. Misalnya begini, saya punya pengalaman pribadi waktu saya di kampung itu ya, di kampung saya. Punya pengalaman pribadi di sudut kampung, di pegunungan itu, di salah satu kampung saya pernah ke sana gitu kan. Kemudian ketemu dengan orang tua bicara gitu kan. Kemudian pada saat itu saya bicara, bayangkan dia menerima isu itu bahwa pada saat itu ya, di tahun 2014 itu marak-maraknya Pilpres itu, hoax itu kan bertebaran di mana-mana tuh. Dia menerima bahwa Jokowi itu seorang komunis. Bayangkan Pak, kenapa dia menerima itu? Karena dia tidak ada informasi pembanding. Apalagi karena dia tidak membaca dan seterusnya, itu kan gitu-gitu pada saat itu. Nah, itu efek dari kurangnya informasi. Nah, membaca itu pada sisi informatif itu adalah memberikan kita informasi pembanding sehingga kita menjadi kaya akan pilihan-pilihan. Jadi kita tidak mudah untuk menentukan informasi ini yang paling benar. Bayangkan kalau ada perbandingan. Bayangkan kalau informasi cuma satu saja yang sampai ke kita, itu terus yang disampaikan ke kita, tidak perbanding yang lain, maka kita menerimanya sebagai sebuah kebenaran pastinya. Sekarang kan justru algoritma Google menggiring kita untuk itu. Iya, betul. Jadi semakin membuat kita bingung. Monolitik informasi yang monolitik. Nah, makanya tidak membaca informatif saja, ada level keduanya setelah membaca informatif. Itu. Nah, memang bahwa, di sisi lain memang misalnya di dunia digital ini memang misalnya meluber informasi ya. Informasi di mana-mana dan seterusnya. Apapun itu bisa kita akses informasinya, sehingga kadangkala kita tidak bisa menentukan mana informasi yang benar dan seterusnya gitu. Nah, pada sisi kedua itu membaca itu pada level formatif itu. Nah, membaca pada level formatif itu sudah pada taraf membaca itu sebagai visi pribadi. Membaca itu untuk menentukan sikap. Membaca itu, nah ini terkait dengan terkait dengan kritisisme itu, terkait dengan logika kita. Jadi membaca itu melibatkan logika. Ada interaksi antara kita subjek dengan bacaan, dengan informasi. Jadi ada dialog kita, ada critical thinking kita terhadap semua informasi. Bagaimana mengukurnya bahwa informasi A benar daripada informasi B? Itu dengan premis-premis logis di dalamnya. Ini masuk logika dengan data-data tentunya, membandingkan fakta-fakta dan seterusnya. Dan itu logika penting di situ.
logika dan perbandingan informasi dalam perbandingan informasi ya. Jadi formatif itu juga membaca formatif itu juga adalah membaca di mana misalnya memang kita memiliki daya lebih untuk, kalau kita yang pertama tadi kan kita hanya menerima informasi saja tuh. Iya. Nah, yang kedua ini kita sudah melakukan cek terhadap data-data terhadap informasi itu. Oke. Ya. Jadi kerja lebih lanjut, tabayun dan seterusnya itu sudah lebih kerja lebih tahap lebih di atas lagi dibanding informatif tadi itu. Kira-kira seperti itu. Ya kan gini, membaca juga tidak selesai. Tapi membaca 1000 buku, tapi hanya satu spektrum, ya sama aja kan? Nah, itu benar. Jadi ada pernyataan menarik di seorang sastrawan ya, sastrawan Jepang, tapi dia sudah tinggal di Amerika. Haruki Murakami. Oh, saya ada bukunya. Oke. Haruki Murakami itu gitu. Haruki Murakami itu pernah bilang begini, kita akan kecenderungan sama berpikir ketika kita membaca buku yang sama. Iya. Kan begitu kan? Iya. Jadi pernyataan ini bagi saya benar ya. Kalau kita sama-sama membaca buku A, pasti itu terus kita baca model seperti itu, pasti kita kecenderungannya berpikir sama terus. Nah, bayangkan kalau kita dalam satu organisasi misalnya, atau dalam satu komunitas, itu terus yang kita hadapi, maka kita akan menjadi seperti itu pikiran kita. Katak dalam tempurung. Makanya sebenarnya mungkin kalau kita nyerempet sedikit ke agama, kenapa misalnya harus ada hijrah, ada ini dan seterusnya itu karena kita mau melihat situasi yang lain ya, informasi yang lain. Perlu piknik, ya perlu gaul, perlu banyak baca juga. Betul, itu sudah pasti. Jadi efek minimnya minat baca itu luar biasa baik bagi individu kita sendiri maupun dalam konteks sosial ya. Iya, dalam konteks ini. Betul. Jadi kemajuan bangsa di situ. Itu penting. Itu kayaknya penting tuh. Sebenarnya membaca itu sebenarnya begini. Membaca itu sebenarnya kan untuk menentukan visi pribadi ya. Visi pribadi untuk membentukkan karakter pribadi. Informasi. Sudah karena informasi. Jadi visi pribadi. Jadi punya critical thinking dan seterusnya. Lalu ketika kita sebagai warga negara misalnya memiliki visi itu, visi pribadi, punya sikap dan seterusnya, kan kita sudah terlibat dalam membangun kebudayaan kita. Manusia-manusia yang akan membangun kebudayaan harusnya manusia-manusia yang memiliki visi pribadi yang kuat. Nah, misalnya begini, kita misalnya coba perbandingkan ya, walaupun ini misalnya sebenarnya perbandingannya mungkin tidak apple to apple, tapi mari kita coba lihat saja misalnya Barat itu atau Eropa ya sudah bisa sampai ke kebudayaan sekarang ini. Ya, yang itu karena 400 tahun yang lalu dia sudah bekerja sudah selesai budaya bacanya. Setelah Gutenberg itu menemukan mesin cetak itu sudah budaya literasinya sudah selesai. Kita baru bayangkan ya, kita di Indonesia misalnya tahun 80-an masih melek huruf yang dikerja. Sampai 90-an. Sampai 90-an malah kita masih melek huruf dikerja. Gitu. Nah, sehingga memang ada kalau kita sebut keterlambatan ya, kalau kita mau sebut itu keterlambatan. Kita ketinggalan dalam beberapa periode ya, pada babakan sejarah ya. Tapi bukan berarti misalnya itu membuat kita pesimis, bukan. Nah, justru tapi di sisi lain optimisme kita karena banyaknya pegiat-pegiat literasi yang menyadari itu. Nah, apa efeknya juga misalnya kalau kita budaya literasi rendah itu ya. Kalau saya lihat, kalau saya amati ya, misalnya dengan adanya kebudayaan yang baru ini, kebudayaan digital ya. Kita sebut kebudayaan digital itu kita mengalami culture shock gitu. Ya, jadi shock kebudayaan, kita belum selesai di pondasinya, ada lagi yang baru yang datang dan kita tidak tahu mau apa tentang kebudayaan baru ini. Culture shock. Nah, apa efek-efek lainnya ya dari budaya membaca yang rendah itu? Seperti misalnya kita saksikan bahwa budaya membaca itu kita bisa amati di media sosial misalnya. Orang-orang yang rendah budaya membacanya itu sebenarnya dia cenderung oversensitif ya. Oversensitif di media sosial. Reaksioner. Sangat kan? Itu penanda bahwa budaya bacanya itu sangat rendah. Oversensitif, sangat reaksioner itu. Kemudian selain itu dia oversensitif itu dia cenderungan kalau istilahnya itu mental kawanan gitu. Oke. Gimana tuh? Mental kawanan itu maksudnya kayak gini. Kalau karena si A banyak yang mengatakan A itu begitu, benar dan itu semua ke situ semua ikut gitu. Kecenderungan. Itu. Karena itu tadi dia tidak punya prinsip. Karena daya membaca itu kan membentuk prinsip kita. Jadi sangat mudah diombang-ambingkan oleh framing, oleh headline, oleh trending topik, dan ketika trending topik bicara dia ikut, begitu. Berubah lagi. Jadi ya mental kawanan itu ya mental yang mudah terombang-ambing, mudah ikut kemana saja.
yang mendesainnya gitu. Dan lucunya orang-orang ini paling ribut. Paling ribut Itu sudah pasti. lucunya. Oh ya. Nggak kalem, paling ribut. Netizen 62 ini sudah di situ lah posisinya Iya, itu iya, ya, kira-kira gitu. Dan selain itu ya itu tadi apa ya, kepribadian mentah ya. Jadi orang yang efek dari budaya membaca rendah pada seseorang itu, dia pasti memiliki kepribadian yang mentah. Apa yang dimaksud dengan kepribadian yang mentah? Kepribadian yang mentah itu yaitu itu tadi terkaitan dengan tadi itu, dia mudah terombang-ambing itu karena mentah sekali kan, bisa dia bukan dia yang membentuk kepribadiannya. Iya, dia tidak menjadi dirinya. Dia tidak menjadi dirinya, dia menjadi orang lain dan seterusnya gitu. Jadi secara pribadi misalnya kalau minat baca itu efeknya oversensitif, melahirkan ya sikap yang resepsionis sudah pasti. Kemudian mental kawanan, kemudian berefek pada kepribadian yang mentah, kepribadian yang mentah. Nggak masak ya. Nggak masak. Makanya budaya membaca itu membentuk. Coba bayangkan begini misalnya. Apa contoh misalnya bahwa kalau ketika budaya baca itu bagus pada pribadi kita, misalnya begini. Kita salah satu contoh genre dalam bacaan apa misalnya sastra misalnya. Kita sebut novel ya contohnya misalnya. Nah, di novel itu kan ada aktor di dalam. Ada tokoh di dalam. Tokohnya dalam. Kita ada plot dan seterusnya. Ada alur dan seterusnya ya. Ada setting dan seterusnya. Anggaplah kita spesifik ke tokoh misalnya. Tokoh itu dalam cerita kadangkala itu tidak digambarkan hanya hitam putih. Dalam alurnya misalnya kadangkala dia awalnya baik, tapi tiba-tiba endingnya bisa jadi buruk. Nah, sering membaca sastra ternyata itu juga akan mempengaruhi kepribadian kita. Kepribadian kita apa yang akan dipengaruhi? Bahwa kita akan kecenderungan untuk tidak bisa menjudge sesuatu. Karena seperti di sastra itu kita tidak bisa, oh ini pasti baik terus ini dari awal. Kalau sinetron ya. Kecuali sinetron. Sudah pasti. Sinetron itu kan kalau dia jahat terus ya gitu ya. Ada terakhir tobat ya. Nah, jadi dunia bacaan itu mengajarkan kita tentang bahwa dunia ini bukan tentang benar dan salah saja. Khususnya sastra ya, bukan tentang misalnya putih saja dan hitam, gitu. Spektrum. Sehingga ketika kita baca kita bagus, reflektif kita tinggi gitu. Makanya daya baca tinggi itu pasti reflektifnya tinggi. Kira-kira seperti itu. Melihat hal itu tidak menyederhanakan. Tidak menyederhanakan hal, betul. Jadi segala sesuatu itu dipandang ini kompleks nih, tidak sederhana nih. Ini bukan persoalan kiri dan kanan nih. Ini persoalan bukan benar dan salah nih. Banyak hal sisi-sisi yang bisa diamati gitu. Kalau bahasa kerennya, di balik yang sederhana itu ada kompleksitas. Betul gitu. Jadi spektrumnya itu luar biasa. Jadi asik lah. Nah, gitu ya. Jadi apa lagi? Coba. Jadi sehingga biasanya kalau kita makanya membaca itu bagi saya saya pribadi sebagai pegiat gitu di situ. Sehingga saya berpikir begini bahwa mungkin generasi kita atau di atas kita itu agak susah sudah diajak ke sana. Makanya sejak dini makanya budaya baca ini harus menjadi gerakan. Bukan hanya menjadi milik kita. Itu tawaran solusi sekaligus bagi saya. Jadi karena kita sudah tahu bahwa efek ketika budaya baca ini tidak ada baik secara pribadi, baik secara kebangsaan, kebudayaan kita. Itu kita sudah tahu semua gitu. Nah, buktinya apa? Statistik sudah menunjukkan itu. Dan sehingga fakta juga bangsa kita fakta itu seperti ini kita mudah terombang-ambing dan seterusnya. Bagi saya ya budaya baca ini tetap harus masih dikerja. Komunitas-komunitas perlu ada filantropis gitu. Perlu ada harus ada berbagi pengalaman tentang itu ya. Sebagai penggiat. Sekaligus memberi semangat dan motivasi lah sobat-sobat Renaissance yang juga ingin berkecimpung di situ. Sebenarnya sederhana sekali sebenarnya. Dulu pengalamannya menarik sih begini. Di rumah saya itu kan dusun, rumah baca saya itu kan dusun. Pernah lihat kan? Pernah lihat ya. Jadi di sana itu kan dusun sepi. Waktu awal pertama kali mau buka itu orang-orang sekitar situ itu tanya tuh, tanya gitu kan, nada sinis lah gitu, ada yang sinis. Masa mau buka rumah baca di sini gitu? Siapa mau datang membaca gitu. Nah, tetapi perlahan-lahan setelah dibuka ternyata itu anak-anak itu berdatangan mulai dari anak SD, SMP,
sampai SMA. Sehingga saya pada saat itu berani mengambil kesimpulan sebenarnya begini, bukan minat baca kita yang mungkin yang rendah ya, Tapi ruang mengakses terhadap Akses terhadap bacaan-bacaan yang kurang gitu. Iya. Nah, pada saat itu pada akhirnya apa? Saya misalnya memiliki buku anak sekitar 100, anak-anak di sana biasa satu buku itu sudah sampai 5 kali sampai 10 kali dia baca. Sampai titik komanya sudah dia hafal. Iya. Nah, itu. Sebenarnya sederhana saja. Sederhananya adalah kalau kita punya rumah, punya pekarangan, sediakan saja pekarangan rumah kita itu disulap jadi rumah baca. Ya. Sesederhana itu sebenarnya. Beranda rumah ya. Beranda rumah kita itu disulap atau kita merelakan rumah kita sepotong misalnya, atau minimal pekarangan itu ditempati untuk membaca, anak-anak datang membaca dan seterusnya. Sederhana itu sebenarnya bagi saya untuk menghidupkan ini budaya baca itu. Kemudian, nah ini juga terkait dengan perpustakaan ya. Bagi saya harus ada paradigma baru dari kita ya pegiat membaca, bahwa tidak hanya sekedar menghadirkan buku di tengah-tengah masyarakat bagi saya, tapi bagaimana buku itu bisa bergerak gitu. Kan bergerak yang saya maksud begini, kalau buku dihadirkan itu belum tentu orang datang membacanya. Tapi dibuatkan program bagaimana orang itu dekat terhadap buku itu. Iya, bukan sekedar menghadirkan jajaran buku, bukan. Tapi harus ada program yang merangsang orang untuk membaca. Misalnya kalau level mahasiswa, misalnya contoh kalau level mahasiswa tidak hanya sekedar dia harus diajak misalnya diskusi, berpikir dan seterusnya. Ketika dia bertanya ada bacaan seperti ini dong, ada begini, ada begini. Kira-kira seperti itu. Harus ada program-program yang menariknya untuk membaca. Jadi ada tindak lanjut sih sebenarnya, diskusi, termasuk juga tulis ya. Tulis, betul, sudah pasti. Kelas menulis. Sudah pasti. Kalau cuma membaca, cuma diasup saja lalu. Betul. Bagaimana ini mau dikeluarkan sebagai output dari bacaan kita, salah satunya kan tulisan. Betul. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Ini pertanyaan terakhir, dan saya juga paling sering dapat pertanyaan ini. Ya. Bagaimana sih supaya membaca itu kita paham apa yang kita baca? Nah, ini saya juga sering dapat pertanyaan itu. Ini sebenarnya pertanyaan yang gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah. Karena pengalaman kita pasti berbeda-beda ya. Saya tidak punya teori khusus untuk membaca. Tidak ada teorinya bagi saya. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya pasti ketika membaca tidak semua saya pahami isinya. Iya. Titik komanya pasti saya tidak tahu dan seterusnya. Nah, tergantung sebenarnya visi kita membaca buku itu apa yang kita mau cari. Kalau saya ya pribadi, misalnya pasti sudah ada judulnya. Buku itu pasti ada judulnya. Judulnya itu sudah mengindikasikan arah isi buku itu. Nah, meskipun kadang juga tidak ya. Tetapi misalnya setidaknya kalau kita baca dan judul itu jadi langkah awal kita membaca buku itu, pada isinya kan kita temukan ternyata lain judulnya, lain isinya. Artinya kita sudah tahu maksudnya, gitu kan, sudah kritis itu. Nah, yang kedua itu kan ada sub judul di dalamnya dan seterusnya. Itu semua yang bisa menjadi memandu kita untuk memahami isi buku itu. Kita tidak mungkin bisa menghafal semuanya. Jadi budaya menghafal itu bukan itu yang inti dari membaca, tapi memahami setiap poin-poin, menangkap poin-poin dari buku itu yang disampaikan. Itu yang disebut refleksi sebenarnya. Ya, itu refleksi terhadap bacaan itu. Jadi kita bukan untuk menghafal, bukan juga merangkum. Bukan itu. Tapi lebih tepatnya mereview. Iya, betul. Bisa juga begitu. Bisa. Melahirkan suatu hal baru lah untuk kita, paling tidak dari bacaan. Nah, jadi begini, ada fenomena biasa saya temukan ya. Kadang-kala orang membaca itu karena ingin menghafal adigum-adigum di dalam. Ya. Itu kan kita kan juga begitu, petentang ya, kira-kira gitu ya. Penuh dengan istilah ilmiah gitu. Ya, ketika kita ditanya, apa ya? Jadi misalnya begini. Ada level-level membaca seperti itu memang. Misalnya hanya ingin mencari tahu di buku itu pernyataan-pernyataan dari tokoh itu, baru kita hafalkan. Quote lah kalau dalam istilah sekarang ya. Postingan Facebook, kan? Padahal ketika kita tanya lebih jauh tentang apa maksudnya itu belum tentu dia paham. Gitu kan, misalnya contoh, agama itu adalah candu gitu kan. Apa sih gitu kira-kira? Apa sih yang dimaksud dengan itu? Belum tentu dia tahu gitu. Cinta adalah komitmen tanpa syarat. Iya. Apa sih itu? Belum tentu. Gitu. Nah, kadang-kadang banyak orang membaca itu hanya ingin quote itu. Makanya mungkin kita semua punya teman WA, teman Facebook. Coba kita perhatikan itu orang dari mana ya membaca bukunya sehingga langsung dapat quote-quote ini dan seterusnya.
Gitu, kira-kira seperti Era itu. 90-an zaman saya SMA itu sampai era 2000-an kan demam Khalil Gibran. Ya, ada Banyak orang baca Khalil Gibran hanya untuk ya menghafal hafal quote-quote. quote-quote cintanya itu. Iya. Tapi belum tentu itu jadi reflektif. Belum jadi refleksi. Jadi Ya, membaca itu intinya reflektif sih. Reflektif terhadap diri sendiri. Ya, pengetahuan itu kan ada 3 hal ya yang harus Ya, 3 hal yang dampak langsung ya buat kita. Dampak paling rendah itu kan informasi. betul. Yang kedua skill, Betul. baik soft maupun hard. Yang ketiga refleksi, self reflection, refleksi diri. Bagaimana pengetahuan yang kita punya itu mengantarkan kita untuk semakin menyadari diri kita, membentuk karakter kita. Betul. Ya, itu yang lebih penting saya pikir dari Ya. membaca itu. Bukan sekedar gudang informasi. Gudang ya. informasi tadi Itu juga sudah jadi sampah saja. Iya, benar. Cuma jadi spam di kepala kita. Benar. Nah, makanya kan membaca itu tadi saya ulang lagi, membaca ke formatif itu pada akhirnya kita bisa memilah, oh ini yang baik untuk diri kita, ini yang tidak baik untuk diri kita gitu. Iya. Pada akhirnya membaca pada level formatif itu. Dunia paling terakhir nih, ini kan sudah era digital ya. Iya. Kalau zaman kita dulu ngerja tugas itu buku bertumpuk di meja, komputer ya, buka. Sekarang kan tinggal saya pun kalau ketika mengerjakan makalah atau mengerjakan Itu sisa googling ya. tinggal googling. Kira-kira apa sih dampaknya gitu bahwa era digitalisasi ini masih laku nggak buku fisik? Masih enggak? Apakah buku fisik ini tidak setragis kaset kita atau kepingan CD yang sudah diganti dengan? Ya, Kira-kira gimana itu? kemungkinan ke sana ada ya. Ada ya? Ada kemungkinan buku. Sebenarnya kalau saya itu bukan pada mediumnya ya. Oh, bukan pada medium. Oke, Iya. paham Ya, saya. bukan pada mediumnya, tapi pada tradisi bacanya. Siap. Oke. Jadi bukan Kita biar nggak boleh apapun Kita apa nggak boleh namanya, konservatif juga. iya Siap, tidak siap, boleh. siap, Misalnya siap. kita tidak bisa mengandaikan bahwa ke depan itu buku, kita bisa jadi buku nanti akan hilang, buku fisik begini ya. Iya. Tapi kan dia berubah jadi buku digital. Pertanyaannya apakah kamu membaca buku digital itu atau tidak? Iya. Itu intinya. Iya. Nah, tapi Justru lebih mudah sih buku digital kalau lebih mudah. Ada kemudahan ya. Ya, ada kemudahannya. Misalnya kita bisa membawa buku ribuan hanya mengmodalkan laptop kan, atau modalkan handphone kita, gadget kita gitu ya. Bisa membaca kategorisasinya juga lebih mudah. lebih mudah. Iya. Nah, pertanyaannya kita membaca itu atau tidak? Ya, itu kan pertanyaannya. Nah, yang berbahaya sebenarnya itu adalah membaca potongan-potongan tulisan. Iya. Kayak misalnya membaca hanya artikel itu gitu tanpa mengkonfirmasi lebih lanjut pada bukunya. Contoh misalnya kan dulu itu kalau tidak salah ada buku De Suelo ya judulnya ya. Ada itu buku dulu gitu, buku biru itu tentang sebenarnya itu buku itu riset tentang pengaruh internet terhadap daya ingat kalau tidak salah itu Suelo itu. Nah, dulu itu risetnya itu di Amerika. Itu buku itu bercerita tentang yang di salah satu wawancara itu mahasiswa filsafat ya, jurusan filsafat, kemudian awalnya dia suka membaca buku fisik begini, tapi kemudian ada internet, jadi dia sudah googling saja gitu kan. Nah, menurut dia bahwa saya mengalami pendangkalan berpikir, Nah, saya mengalami pendangkalan berpikir menurut di buku itu ya. Tapi memang lainnya, misalnya tidak apa-apa membaca di HP, tetapi itu buku yang dibaca, bukan informasi yang sepenggal-sepenggal gitu. Nah, yang kita baca ini mahasiswa itu kadang-kala ya, atau teman-teman para inilah, itu kadang-kala misalnya cukup Wikipedia itu tidak cukup gitu. Misalnya ingin mengetahui tentang tokoh tertentu, cukup baca di Wikipedia, tidak cukup sebenarnya itu. Itu pun banyak misinformasi. Banyak misinformasi gitu. Iya. Kalau sih sebenarnya baca Wikipedia lihat referensi di bawah. Ya, itu yang dibaca. Googling sih. Ya, betul. Kalau perlu cari PDF bukunya kalau di beberapa buku. Gitu. Tapi kita sekarang ini membaca semakin aneh ya. Semakin mahal itu waktu membaca sekarang ya. Ya, kesibukan kerja. Masa-masa emas itu sebenarnya saya pribadi merasakan ketika kuliah. Betul, saya itu. Saya bisa menghabiskan 100 halaman bahkan lebih dalam satu hari. Itu. Sekarang dalam satu minggu mungkin satu buku belum tentu bisa 100 selesai. halaman pun tuh. Itulah. Iya. Itu kan kesibukan ya. Karena kesibukan. Jadi teman adik-adik mahasiswa masa-masa emas. Saya biasa analogikan begini ke mahasiswa saya. Anda mau cerdas, anggap deh satu minggu satu buku. Iya. Berarti setahun cuma 50 buku. Cuma 50 ya. Kali 4 tahun studi cuma 208 buku yang mau dibaca. cerdas gimana? Iya, betul. Ya, itu satu minggu satu buku loh. Iya. Gimana kalau satu semester satu buku? Betul. Iya gimana sih? Ya, makanya sebenarnya selain membaca harus. Nah, ini juga selain membaca perlu diimbangi dengan diskusi. Ya. Kalau tidak ada itu tidak ada pengajaran. Dan menulis sudah pasti.
Jadi belajar yang paling baik itu sebenarnya adalah mengajar mengajar, dan menulis betul. berdiskusi juga ya, Berdiskusi. sharing informasi. Jangan sampai kawan kita punya perspektif yang berbeda dengan dari bacaan yang sama. Ya, Oke. betul. Sobat Renaissance, Quran pun wahyu pertamanya Ya, adalah betul. Iqra, membaca. Membaca bukan sekedar untuk tahu, lebih dari itu membaca itu untuk membentuk karakter. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.